Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Tentunya perlu kita ketahui, apa sih beda dari zakat fitrah dan zakat mal? Bagaimana cara perhitungannya? Dan siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat ini? Daripada penasaran, yuk simak video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian zakat, hikmah zakat, istilah-istilah dalam zakat, lalu 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, jadi asnaf di sini artinya golongan tertentu. Jadi ada 8 golongan tertentu nih yang berhak menerima zakat. Lalu kita akan membahas tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, serta contoh soal perhitungan dari zakat fitrah maupun zakat mal. Baik, kita lanjut. Jadi, apa itu zakat? Zakat berasal dari bahasa Arab, zakah, yang berarti bersih, berkah, berkembang, atau bertambah. Nah, kalau menurut istilah, zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Nah, wajibnya dalam berzakat ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dari sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya zakat ini juga termasuk dalam rukun Islam. Nah, lalu zakat ini ada 2 pembagian. Yang pertama itu ada zakat fitrah, lalu ada zakat mal. Oke, kita lanjut. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi hikmah zakat itu, jadi zakat itu dapat menyucikan. Nah, jadi dapat menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, seperti kikir dan serakah. Nah, lalu zakat ini juga dapat membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan derajat seseorang muslim dari munafik menjadi ikhlas. Nah, selain itu, dengan berzakat ini juga harta kita itu akan bertambah baik dari segi keberkahannya ataupun nilai pahalanya sendiri. Baik, kita lanjut. Jadi itu tadi tentang hikmah zakat. Nah, lalu dalam zakat ini sendiri ada beberapa istilah nih yang perlu kita ketahui dan harus kita paham tentunya ya. Nah, yang pertama itu ada muzaki. Jadi muzaki itu ialah orang yang berzakat. Kalau mustahik itu orang yang menerima zakat, yang dimana terdapat 8 golongan sebagaimana terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, jadi contoh nih, saya berzakat, saya mengeluarkan zakat, maka saya disebut dengan muzaki. Nah, orang yang menerima zakat dari saya itu disebut dengan mustahik. Lalu ada istilah nisab dan haul. Nah, tanda kutip nih ya, kalau nisab dan haul ini berlaku untuk di zakat mal. Nah, zakat, jadi jadi nisab itu ialah batas minimal wajib zakat. Maksudnya apa sih? Jadi contoh, kalau misalnya kita mempunyai emas, nah, jadi batas minimal emas yang agar kita yang dimana hukumnya itu wajib kita keluarkan itu ketika batas minimalnya itu 85 gram. Nah, jadi itu. Jadi ada istilah nisab, batas minimal wajib zakat. Lalu ada haul. Jadi haul itu ialah masa waktu yang harus berlalu sebelum seseorang wajib membayar zakat. Contoh, untuk harta emas, perak,
uang. Nah, haulnya itu ialah 1 tahun. Nah, jadi contoh. Jadi kan intinya kalau zakat mal itu harus memenuhi syarat ini tadi, harus memenuhi syarat nisab dan haulnya. Contoh, emas. Emas tadi kan nisabnya itu harus mencapai 85 gram. Apabila emas yang kita punya sudah mencapai 1 tahun nih, namun belum mencapai nisab. Misalnya kita mempunyai emas sudah mencapai 1 tahun, namun baru 84 gram, maka itu belum wajib dizakatkan. Lalu ada istilah kadar zakat. Nah, kadar zakat ini ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan. Misal, kadar zakat fitrah, yakni makanan pokok berupa beras. Jadi kadarnya itu sebesar 2,5 kilogram. Lalu ada istilah amil zakat. Nah, amil zakat ini orang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan lalu mendistribusikan zakat itu sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat ini, kita lanjut ya, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi ada 8 golongan tertentu atau asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ini tadi kan disebut dengan mustahik. Nah, jadi 8 golongan ini tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi ada 8 nih. Jadi yang pertama itu ialah fakir. Jadi fakir itu termasuk orang yang tidak tahu akan makan apa besok. Nah, lalu yang kedua itu miskin. Jadi kategori miskin itu ketika orang yang mempunyai pendapatan tapi pas-pasan atau kurang. Jadi contoh, uh, seorang karyawan nih, seorang karyawan pendapatannya dalam 1 bulan itu 2 juta, tapi pengeluarannya dalam 1 bulan itu juga 2 juta. Jadi sangat pas-pasan atau bahkan mungkin kurang. Jadi penghasilannya 2 juta tapi pengeluarannya itu bisa lebih, misal 2.500.000. Nah, itu maka uh, berhak menerima zakat. Lalu yang ketiga ialah amil zakat. Nah, amil zakat ini sendiri ialah lembaga atau panitia. Nah, berkaitan dengan ini, maksimal boleh ambil zakatnya itu 1/8. Nah, jadi berkaitan dengan 8 golongan ini yang pembagian ini serta penjelasannya ini saya ambil referensinya ini dari penjelasan Ustadz Khalid Basalamah dari ceramah beliau di YouTube. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu ada mualaf. Oh ya, jadi akan saya lampirkan juga link video ceramah beliau jika kalian ingin menontonnya atau jika ingin jelas dalam menerima informasi tentang ini. Jadi lanjut, yang keempat itu mu'alaf. Jadi mu'alaf itu ialah orang yang masuk Islam tetapi belum pernah terpandu kepada ajaran Islam. Nah, jadi tanda kutip nih ya, apabila mualafnya itu orang yang sudah masuk Islam, tapi misal para pendeta atau pastor yang dia itu masuk Islamnya itu sudah sangat memahami Islam secara utuh, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, sehingga menjadi ustadz. Nah, itu maka tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat ini. Nah, jadi tanda kutip nih ya, mualaf di sini ialah orang yang masuk Islam tetapi belum pernah terpandu kepada ajaran Islam. Lalu yang kelima yaitu rikob. Nah, rikob ini ialah hamba sahaya atau budak. Lalu yang keenam itu ada ghorimin. Ghorimin itu ialah orang yang terlilit hutang, yang dimana yang digunakan di jalan Allah. Lalu yang ketujuh itu ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang. Lalu yang kedelapan itu ada Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini ialah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir. Jadi contoh, apabila ada orang yang dia
mau pindah kota demi tujuannya itu untuk mencari kerja. Intinya mau kerja nih, sehingga dia pindah kota. Ya, dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, jadi selama di perjalanan tiba-tiba hartanya itu dirampok orang atau uangnya itu hilang. Nah, jadi dia tuh terputus bekalnya, dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, jadi dia berhak menerima zakat. Itu tadi 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat jiwa. Nah, jadi zakat fitrah ini ialah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki ataupun perempuan muslim yang ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Nah, zakat fitrah ini juga tidak memandang kaya atau miskin. Jadi, wajib ditunaikan bagi mereka yang memiliki kecukupan makanan pokok di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini intinya tidak memandang kaya atau miskin. Jadi, wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, adapun yang dizakatkan ini bisa berupa makanan pokok, berupa beras sebesar 2,5 kg per orangnya. Nah, adapun zakat fitrah ini waktu membayarnya itu ada kategorinya. Ada kategori mubah, wajib, sunnah, atau waktu yang lebih baik. Lalu ada kategori makruh dan bahkan haram. Nah, jadi perlu kita ketahui nih, dalam membayar zakat fitrah itu, waktu yang dibolehkan itu dari awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Nah, adapun kalau sunnahnya itu waktu yang lebih baik nih, waktu yang lebih utama, itu dibayar ketika sesudah sholat subuh, nah, sebelum pergi sholat raya Idul Fitri. Jadi, pada 1 Syawal nih ya, pada 1 Syawal, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, nah subuhnya, setelah kita sholat subuh nih, nah itu langsung kita keluarkan zakat. Seperti itu. Nah, lalu perlu digarisbawahi juga, perlu kita ketahui juga waktu haram dalam membayar zakat fitrah ini. Jadi haramnya itu ketika sudah terbenam matahari pada hari raya. Nah, adapun sesudah sholat hari raya Idul Fitri itu sudah termasuk makruh. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Itu tadi tentang zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke contoh soal perhitungannya. Nah, ada satu contoh. Zaid sekeluarga yang beranggota 5 orang akan membayar zakat fitrah. Hitunglah di bawah ini. Perhitungan zakat fitrah dalam bentuk beras dan hitung juga dalam bentuk uangnya. Nah, jadi kita jawab nih ya. Jadi kan dalam satu keluarga ini tadi kan ada 5 orang. Jadi 5 orang tadi dikalikan dengan 2,5 kg. Nah, sebesar 12,5 kg. Jadi beras yang akan dizakatkan itu sebesar 12,5 kg. Namun apabila ingin membayarnya itu dalam bentuk uang, maka dari 12,5 kg ini tinggal kita kalikan saja nih dengan harga beras. Misal harga berasnya itu 1 kilonya 12.000. Maka 12.000 dikali dengan 12,5 kg. Maka hasilnya zakat yang perlu kita keluarkan berupa uang itu tadi ialah 150.000. Oke, begitu. Selanjutnya kita bahas tentang zakat mal. Kalau tadi kan tentang zakat fitrah, maka sekarang kita bahas tentang zakat mal. Jadi, mal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Nah, tanda kutip ya, jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Ini tadi sudah saya singgung sedikit pada bagian slide istilah-istilah zakat ya. Nah, jadi dalam zakat mal ini harus mencapai nisab dan haul. Nah, jadi nisab tadi kan ialah batas minimal wajib zakat.
Kalau whole itu masa waktu yang harus dilewati dulu nih. Misal kalau seperti harta emas itu harus dalam jangka waktu 1 tahun dulu kepemilikan atau kita simpannya. Nah, ini ada beberapa tabel yang saya cantumkan ya. Ada 3 tabel nih mengenai nisab zakat mal. Nah, kita perhatikan di tabelnya, itu ada jenis harta emas. Nah, emas itu bisa kita lihat nisabnya itu 85 gram. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nisab emas itu sebesar 93,6 gram. Nah, jadi maksudnya apa nisab di sini? Jadi, ketika kita memiliki emas, apabila emas yang kita punya sudah mencapai 85 gram, maka itu wajib kita berzakat. Nah, lalu besar zakat yang kita keluarkan itu sebesar 2,5%. Lanjut, lalu perak. Perak itu nisabnya 672 gram. Jadi, contoh, saya memiliki perak yang sudah mencapai whole 1 tahun dan beratnya itu sudah 673 gram. Nah, maka itu sudah mencapai nisabnya kan? Nisabnya ini tadi kan ialah 672 gram. Oke, kita lanjut. Lalu ada sapi atau kerbau. Nah, nisabnya itu mulai dari 30 ekor. Jadi 30 ekor sampai 39, maka zakat yang dikeluarkan itu 1 ekor. 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Namun apabila sapinya itu dalam rentang 40 sampai 59, itu zakatnya itu 1 ekor juga. Namun umur sapinya itu 2 tahun. Lanjut, kambing atau domba. Nisabnya itu 40. Nisabnya itu mulai dari 40. Jadi apabila kita memiliki kambing sudah mencapai 40 ekor, maka itu kita sudah diwajibkan untuk berzakat. Jadi itu bisa kita lihat nih ya, apabila kambingnya itu sudah 40 sampai 120, maka besar zakatnya itu 1 ekor. Namun apabila 121 ke atas sampai 200 itu 2 ekor. Kita lanjut, ada zakat uang kontan. Uang kontan. Nah, ini nisabnya itu senilai dengan emas. Jadi nisabnya itu senilai atau sebanding dengan nisabnya emas, yakni 85 gram. Lalu ada zakat perdagangan. Nah, ini sama saja, nisabnya itu senilai dengan emas. Dan besaran zakatnya pun dikeluarkan sebesar 2,5%. Oke, kita lanjut. Lalu di tabel berikutnya, nih, bisa kita lihat ada zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan ini senilai dengan 85 gram emas juga. Whole-nya itu apabila sudah mencapai 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Nah, dan kalian juga bisa lihat itu perhitungannya ialah perhitungan penghasilan dikali dengan 2,5%. Lalu ada zakat perdagangan. Nah, itu sama nisabnya seperti yang tadi, whole-nya juga, kadarnya juga, dan di sana ada rumusnya juga nih, cara menghitungnya. Jadi itu ada modal yang diputar, ditambah laba, ditambah piutang lancar, lalu dikali dengan, lalu dikurang dengan hutang jatuh tempo plus kerugian, lalu dikali dengan 2,5%. Nah, perlu diketahui juga nih, dalam zakat perdagangan ini, itu kita bisa lihat nih, kan ada modal, ditambah laba, lalu ditambah piutang. Itu piutangnya itu tetap kita jangan lupa kita hitung juga. Karena apa? Karena ya piutang itu kan termasuk harta kita juga, namun masih berada di tangan orang yang di tangan mereka. Mungkin gitu. Jadi lanjut ya, ke zakat emas
maaf, kalau zakat emas dan perak tadi ini sudah. Lalu, nah, zakat pertanian. Zakat pertanian ini nisabnya itu kalau berupa beras, yakni ketika sudah mencapai 524 kg. Kalau haulnya, nah ini perlu kita ketahui nih. Kalau misalnya kayak emas, perak, itu kan haulnya kan harus mencapai 1 tahun dulu nih. Nah, berbeda kalau zakat pertanian itu ketika saat panen. Nah, jadi ketika petani memanen memanen gitu memanen beras itu apabila sudah mencapai nisab maka itu harus segera dizakatkan. Nah, kadarnya itu bukan 2,5%, melainkan ada yang 10% dan ada yang 5%. Jadi ada dua pembagian nih. Apa sih itu? Nah, jadi maksudnya, nih kita lihat nih di tabel. 10% jika diairi dengan hujan atau mata air. Jadi, misal di sawah itu, padi-padi itu, petani ini hanya menggunakan atau hanya mengairinya dengan hujan atau mata air. Misal dari air sungai. Nah, maka itu kadar zakat yang dikeluarkan itu sebesar 5%. Namun, apabila jika diairi dengan irigasi, nah itu kan memerlukan biaya nih ya. Nah, maka itu kadarnya itu 5%. Kalau tadi kan 10%. Lalu kita lanjut ya ke zakat tabungan. Nah, jadi apabila kita menabung nih, sudah mencapai atau setara dengan 85 gram, maka itu wajib kita berzakat. Lalu haulnya itu 1 tahun, kadarnya 2,5%. Nah, lalu perhitungannya itu saldo akhir dikurang dengan bunga. Mengapa harus dikurang dengan bunga? Karena bunga itu kan termasuk riba. Nah, jadi dari saldo akhir kita itu harus dikurangkan dengan bunga. Lalu dikali dengan 2,5%. Nanti ada contohnya ya. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Lalu ada zakat saham. Itu sama saja. Lalu, nah, ada harta rikas nih. Harta rikas itu maksudnya barang temuan. Nah, itu nisabnya setara dengan emas juga, yakni 85 gram. Nah, kalau haulnya itu tidak ada. Dalam artian ketika seseorang itu menemukan barang temuan atau harta rikas, itu ketika dia sudah menemukan di hari itu, maka langsung diwajibkan baginya untuk berzakat. Nah, itu kadarnya itu 20%. Jadi 20% dikalikanlah dengan harta rikas yang ditemukannya itu. Lalu ini bisa kalian lihat dan lain-lain itu ada perikanan, tanaman hias, profesi, dan perkebunan. Nah, itu nisabnya itu setara dengan emas juga, yakni 85 gram. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nah, pembahasan terakhir yakni tentang contoh-contoh zakat mal. Ini perlu kita pahami nih. Jadi, contoh nih ya. Dalam menghitung untuk zakat emas. Jadi, ada soal. Pak Zaid memiliki emas sebanyak 100 gram selama 1 tahun. Dengan harga emas saat ini 1.741.000 per gram. Nah, ini berdasarkan informasi yang saya kutip dari artikel dari berita di Google. Saya searching itu pada 17 Maret 2025 harga emas itu per gramnya 1.741.000. Nah, lalu berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? Nah, kita mulai hitung nih ya. Fokus. Jadi kan Pak Zaid ini memiliki emas 100 gram. Jadi 100 gram kita kalikan dengan harga emas per gramnya itu. 100 gram kita kali dengan 1.741.000. Nah, maka hasilnya sekian.
Lalu hasilnya ini kita kalikan dengan 2,5%, maka didapat hasilnya 4.352.500. Maka Pak Zaid eh, harus membayar zakat senilai 4.352.500. Maaf, ini ada salah ketik sedikit ya. Itu yang di bagian paling bawah ini, yang 1 jutanya itu saya salah ketik. Lalu lanjut ke contoh berikutnya. Lalu bagaimana Kak cara menghitung zakat tabungan? Oke. Nah, contoh. Pak Edo memiliki tabungan 200 juta selama 1 tahun dengan bunga 5 juta. Berapa zakat yang harus dibayarkan jika bunga tidak dizakati? Nah, perlu kita lihat dulu ini sudah mencapai nisab atau belum. Nah, nisab dari zakat tabungan itu kan senilai dengan 85 gram emas. Jadi kita lihat lagi ke soal yang pertama. Jadi 85 gram kita kalikan dengan 1.741.000 tadi. Jadi nisabnya itu sebesar 147 juta sekian tadi kan. Nah, sedangkan tabungan yang dimiliki oleh Pak Edo tadi 200 juta. Maka itu sudah mencapai nisab. Nah, sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Lalu kita lihat lagi nih, kan dari zakat mal ini kan yang perlu kita perhatikan itu ada 2. Yang pertama itu nisab, dan yang kedua itu apakah sudah mencapai haulnya. Kita lihat dari soal. Pak Edo memiliki tabungan 200 juta selama 1 tahun. Nah, berarti kan sudah mencapai atau sudah memenuhi syaratnya. Sudah tersimpan selama 1 tahun. Maka ini sudah diwajibkan zakat. Lalu kita hitung. Jadi itu 2,5% kita dikalikan dengan 200 juta dikurang dengan bunga. Nah, sebagaimana seperti di tabel tadi kan ya, kenapa harus kita kurangkan dengan bunga? Karena bunga itu kan termasuk riba. Jadi harta kita dikurangkan dengan bunga, lalu dikalikan dengan kadarnya itu tadi sebesar 2,5%. Maka zakat yang harus dibayarkan itu sebesar 4.875.000. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Nah, ada zakat peternakan. Pak Hardi memiliki 40 ekor sapi yang telah dipelihara selama 1 tahun. Ia ingin membayar zakat ternaknya sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, kita harus perhatikan dulu nih ya. Nisab zakat sapi itu berapa? Sedangkan Pak Hardi ini kan memiliki 40 ekor sapi. Kita lihat ke tabel sebelumnya tadi ya. Nisab sapi itu berapa sih? Nah, kita lihat. Nah, ini. Sapi. Nisabnya itu mulai dari 30. Nah, berarti sedangkan Pak Hardi tadi memiliki 40 ekor sapi. Maka itu sudah mencapai nisab dan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oke. Nah, sedangkan Pak Hardi tadi kan memiliki 40 ekor sapi. Maka kita lihat nih, rentang dari 40 sampai 59. Itu besar zakatnya itu 1 ekor sapi yang umurnya itu sudah mencapai 2 tahun atau 2 tahun lebih. Nah, kita kembali ke soal tadi ya. Maaf, agak lama. Nah, kita lihat. Nah, nisab zakat sapi tadi kan ialah 30 ekor sapi, maka sudah wajib untuk zakat. Nah, jadi ketentuan zakat itu tadi kan ialah 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih. Nah, jadi misal harga 1 ekor sapinya itu seharga dengan 15 juta.
maka zakat dalam bentuk uang yang dikeluarkannya itu sebesar 15 juta tadi. Simpel kan? Cukup simpel. Nah, lalu yang keempat, itu ada zakat rikas atau harta karun. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit juga ya tentang zakat rikas tadi. Jadi contoh, suatu hari Randy menemukan harta karun peninggalan kuno senilai 50 juta. Ia ingin mengetahui berapa zakat yang harus ia dibayarkan. Lalu, nah, harus perlu diingat nih ya, catatan. Jadi kalau zakat rikas ini tidak memerlukan haul. Jadi ketika kita menemukan harta karun, itu tidak perlu kita menunggunya selama 1 tahun dulu baru kita zakatkan. Tidak. Jadi ketika kita menemukan harta karun, pada saat itu juga harus kita langsung kita zakatkan. Nah, lalu kadarnya itu sebesar 20%. Nah, jadi langsung kita hitung saja ya. Jadi 20% kita kalikan dengan harta yang ditemukan tadi, yakni 50 juta. Maka zakat yang perlu dikeluarkan oleh Randy sebesar 10 juta. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal terakhir. Nah, zakat pertanian. Pak Helmi adalah seorang petani yang telah memanen padi sebanyak 3.000 kg setelah satu musim tanam. Karena hasil panennya sudah jauh melebihi nisab zakat pertanian, yakni setara dengan 520 kg beras, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Sawah Pak Helmi Nah, ini perhatikan ya. Sawah Pak Helmi diairi dengan sistem irigasi alami, sehingga tarif zakat yang berlaku adalah 10%. Ini sebenarnya sudah di-spill ya langsung di jawaban ini, tapi kita kembali ke tabel sebelumnya tadi ya. Kita perhatikan nih. Nah, Pak Helmi ini kan memiliki panen sebesar dia memanen padi itu 3.000 kg. 3.000 kg. Lalu dia menggunakan sistem irigasi alami. Kita kembali ke tabel. Nah, zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini haulnya pada saat panen. Sedangkan Pak Helmi tadi kan dia itu memanen padi sebesar 3.000 kg. Banyak kan? Nah, kita lihat 3.000 kg itu sudah mencapai nisab. Sedangkan nisabnya itu aja 524 kg. Maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu dari cerita Pak Helmi tadi kan dia itu menggunakan irigasi alami. Maka kadar yang dikeluarkan itu yakni 5%. Oke, kita kembali ke soal tadi ya. Maaf. Nah, Pak Helmi, sawah Pak Helmi ini kan diairi dengan sistem irigasi alami. Jadi 10%. Maaf, di tabel tadi itu bukannya 5% ya. Oh ya, 10%. Nah, ini 10% jika diairi hujan atau mata air. Jadi kan karena tidak mengeluarkan biaya, maka kadarnya itu jauh lebih besar dikeluarkan, yakni 10%. Apabila diairi dengan irigasi itu kan memerlukan biaya kan. Nah, maka kadarnya itu jauh lebih berkurang sedikit, yakni 5%. Jadi benar tadi. Jadi kadarnya itu sebesar 10%. Nah, jadi kita hitung ya. Jadi 10% kita kalikan dengan banyaknya banyak per kilo dari padi tadi, yakni 3.000 kg. Sebesar 300 kg. Nah, jadi misal nih ya, misal harga beras pada saat itu
seharga dengan 12.000. Maka tinggal kita kalikan saja 12.000 dikalikan dengan 300 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan itu senilai 3.600.000. Oke, itu tadi ya contoh-contoh soal dalam perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kita ulas kembali sedikit ya. Jadi, dalam kategori objek. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, baik kaya ataupun miskin, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu dikenakan pada harta tertentu dan yang mencapai nisab dan haul. Nah, itu bisa kalian lihat lagi ya di bagian tabel apabila kalian ingin mengulasnya kembali atau belajar kembali. Lalu kalau dari kategori kadar, zakat fitrah itu sebesar 2,5 kg. Kalau zakat mal itu kan umumnya 2,5% ya, sebagaimana yang kita udah bahas tadi, kayak emas, perak. Nah, itu kadar yang dikeluarkan itu sebesar 2,5%. Tapi kalau misalnya zakat pertanian tadi kan ya, itu kan zakat pertanian tadi kan ada yang 10%, ada yang 5%. Nah, kalau zakat rikas tadi kan 20% dan itu langsung harus kita zakatkan tanpa perlu menunggu haul tadi ya. Oke. Lalu kalau dalam kategori waktu pembayaran. Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dari awal Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, masih ingat kan kalau waktu pembayaran sholat Idul Fitri yang sunnahnya atau waktu yang lebih baiknya itu ketika sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu. Nah, kalau zakat mal itu dibayarkan setelah mencapai nisab dan haul. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang zakat, baik dari zakat fitrah ataupun zakat mal. Semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan kewajiban ini dengan baik, sehingga harta yang kita miliki ini menjadi lebih bersih dan berkah. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.